Biografi singkat Jenderal Sudirman menarik untuk diketahui. Sudirman adalah Panglima TNI yang disegani dalam sejarah militer Indonesia. Biografi singkat Jenderal Sudirman banyak muncul di buku pelajaran sejarah dan bagi sahabat yang lupa bagaimana sepak terjang beliau sang Jenderal Besar. Berikut kami rangkum biografi awal sampai wafatnya sang Jenderal Besar dan sekaligus Panglima pertama Republik Indonesia ini. Sudirman kecil, lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari tahun 1916. Ayahnya bernama Karsid Kartawiraji, adalah seorang pekerja di pabrik gula Kalibagor Banyumas, dan ibunya Siem adalah keturunan Wedana Rembang. Sejak kecil, Sudirman dibesarkan oleh ayah angkatnya seorang camat bernama Raden Cokro Sunaryo. Sudirman bahkan tidak diberitahu bahwa Cokro Sunaryo bukanlah ayah kandungnya, sampai dia berusia 18 tahun. Pada usia 7 tahun, Sudirman mendaftar di sekolah rakyat pribumi yang dulu bernama Hollands Inland School. Sudirman muda, kemudian dipindahkan ke sekolah menengah milik taman siswa di tahun ke-7 sekolahnya. Sementara di kelas 8, Sudirman dipindahkan ke sekolah menengah Wirotomo setelah sekolah taman siswa ditutup oleh pemerintah Hindia Belanda karena izin peraturan sekolah yang dianggap ilegal. Setelah itu, Sudirman muda kembali melanjutkan studi di HIK Muhammadiyah Solo. Namun tidak sampai tamat, selama belajar di sana, ia juga mengikuti kegiatan organisasi Pramuka Hizbul Wathan yang membentuk dasar-dasar organisasinya. Pada tahun 1936, Sudirman menikah dengan Alfiah yang merupakan mantan teman sekolah dan putri seorang pedagang batik kaya bernama Raden Sastroatmojo. Setelah menikah, Sudirman memutuskan untuk tinggal sementara di rumah ayah mertuanya di Cilacap. Hal tersebut diupayakan agar ia bisa menabung untuk membangun rumahnya sendiri. Setelah lulus, Sudirman muda mengabdikan diri sebagai seorang guru. Sudirman mengajarkan pelajaran moral kepada murid-muridnya dengan menggunakan contoh-contoh dari kehidupan para rasul dan cerita-cerita tradisional tentang wayang. Meski gajinya kecil, Sudirman tetap rajin mengajar. Dalam beberapa tahun, Sudirman diangkat menjadi direktur meskipun ia tidak memiliki kualifikasi pendidikan mengajar yang cukup. Saat mengajar, Sudirman sangat disegani oleh masyarakat karena juga aktif dalam bidang mimbar keagamaan. Pada masa penjajahan Jepang, pada tahun 1944 yang dimana saat itu Jepang datang mengaku sebagai saudara tua yang mengimingi Indonesia merdeka, Sudirman yang peduli akan penderitaan rakyat memutuskan bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di Bogor. Karena kepiawaiannya di berbagai bidang ditambah posisinya yang telah harum di masyarakat, Sudirman kemudian diangkat menjadi seorang komandan atau Daidanko dan dilatih bersama perwira militer seangkatannya. Setelah didengungkan proklamasi pada tahun 1945 di Indonesia, Sudirman berangkat bertemu dengan Presiden di Jakarta. Deklarator tersebut menugaskan Sudirman untuk mengawasi proses penyerahan Jepang di Banyumas, di mana ia kemudian mendirikan Departemen Lokal Badan Keamanan Rakyat yang menjadi satuan resmi organisasi militer di Indonesia di masa awal kemerdekaan. Dan saat itu, Sudirman ditugaskan menjadi Panglima kelima, yang bertugas di Banyumas, yang di kemudian hari cikal bakal inilah yang membentuk TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Sudirman sebenarnya adalah salah satu dari 69 kepala batalion yang ada di Jawa, Bali, dan Madura.
di mana saat itu masih banyak ada tokoh pemimpin perjuangan di jalur militer yang lebih senior daripada dirinya. Namun ia memiliki bakat kepemimpinan luar biasa, figurnya harismatik, serta menampakkan kedewasaan yang jauh melampaui usianya yang baru 30 tahunan kala itu. Bakat kepemimpinannya itu tampak ketika Sudirman bersama pasukan yang dipimpinnya berhasil mengusir tentara sekutu, anak buah dari Jenderal Battle di kota Magelang dan Ambarawa. Pertempuran itu dikenang sebagai Palagan Ambarawa, yang berlangsung antara November sampai Desember tahun 1949. Dalam pertempuran yang berlangsung tanpa henti itu, strategi terkenal nan legendaris yakni Sapit Urang memainkan peranan penting. Hingga pada tanggal 15 Desember tahun 1945, pasukan sekutu berhasil dipukul mundur, dan setiap tanggal 15 Desember, negara Indonesia memperingatinya sebagai Hari Infanteri. Di masa awal kemerdekaan saat itu, sebenarnya keadaan tidak begitu kondusif, bermunculan banyak pasukan-pasukan bersenjata dari berbagai unsur. Banyak organisasi massa yang memiliki pasukan bersenjata sebagai hasil rampasan dari pihak Jepang yang telah kalah. Karena perbedaan ideologi, agama, dan latar belakang sosial, sering terjadi perselisihan di antara mereka dan justru membuat pemerintah pusat yang baru seumur jagung kewalahan mengendalikan kondisi internal Indonesia. Namun, laskar-laskar pejuang ini dapat dipersatukan oleh Sudirman dengan harismanya yang luar biasa, dan hebatnya lagi, Sudirman mampu mengendalikan kekuatan massa yang tidak terorganisir tersebut. Hal itu, yang kemudian menjadi alasan utama Sang Jenderal Besar Sudirman menjadi pucuk pimpinan tertinggi militer Indonesia. Sudirman juga mampu membangkitkan semangat rakyat yang melakukan perlawanan namun masih terpecah-pecah di banyak daerah. Sudirman mendekati para tokoh-tokoh pejuang di daerah dan mempersatukan kekuatan rakyat. Hal tersebut juga membuktikan bahwa Sudirman adalah tokoh militer yang diplomatik. Dalam agresi militer Belanda II, sang tokoh besar pejuang kemerdekaan Indonesia ini mendapatkan julukan legendaris yakni Jenderal Gerilya Belanda yang dikomandani oleh Spur kala itu, menantang kekuatan gerilya perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Sudirman. Jenderal Sudirman, yang bergerilya bersama beberapa tentara dan dokter pribadinya, bergerak ke selatan dan memulai perlawanan gerilya dalam waktu 7 bulan. Di masa yang sama, para pemimpin perlawanan melalui jalur diplomatik juga terus dilakukan oleh para tokoh pejuang. Atas pergolakan militer yang makin memanas kala itu, ditambah tuduhan sebagian negara barat bahwa Indonesia adalah boneka Nippon, para tokoh militer yang juga didukung oleh Sultan Hamengkubuwono IX di Jogja merancang serangan umum 1 Maret tahun 1949, yang bertujuan untuk menunjukkan pada dunia internasional bahwa perjuangan rakyat semesta berencana adalah bagian dari perjuangan asli rakyat Indonesia yang benar-benar ingin merdeka. Benar saja, dalam perundingan Indonesia-Belanda para tokoh-tokoh diplomatik mendapatkan kekuatan dan bukti konkret bahwa selama ini Indonesia telah bersatu padu ingin membuat negaranya sendiri, bahwa rakyat Indonesia juga telah siap dengan semboyannya merdeka atau mati. Pada akhirnya Indonesia dan pemerintah Belanda mengadakan pertemuan panjang pada tanggal 27 Desember tahun 1949 yang berakhir dengan pengakuan kedaulatan Indonesia namun tidak untuk Irian Barat. Di video terpisah kita akan membahas perang pembebasan Irian Barat yang juga berkontribusi menjadikan kekuatan militer Indonesia menjadi kekuatan terbesar di belahan bumi selatan akibat perang ini. Lebih lanjut, akibat sakitnya yang makin parah Panglima Besar Sudirman dilarikan ke rumah sakit. Sebulan kemudian, tanggal 29 Januari tahun 1950, pukul 18:30, Panglima Besar Sudirman dinyatakan wafat di Magelang, Jawa Tengah di usia 34 tahun, dan meninggalkan nama yang begitu harum sebagai kusuma bangsa. Begitulah edisi sejarah tokoh pahlawan nasional, besar harapan admin. Kita semakin mencintai sejarah dan menumbuhkan nasionalisme kita bersama.
Jika kalian suka bisa langsung menekan tombol subscribe untuk mendukung semangat menolak lupa, dan karena Indonesia begitu kaya akan sejarah, maka, mari kita buat semangat estafet dan merajut semangat cinta tanah air ini ke semua pihak. Salam sejarah, salam jas merah.